Seminggu setelah kejadian memberi pelajaran pada Darren, Markus menghilang tanpa kabar. Tak ada satupun yang tahu keberadaan pria itu di mana. Bahkan Abercio sudah memerintahkan anak buahnya melacak keberadaan Markus, namun tak membuahkan hasil. Hari ini, Abercio dan Ciara memutuskan untuk berbelanja di sebuah mall yang ada di pusat kota. Abercio menemani gadisnya itu untuk menghabiskan kekayaannya yang tak kunjung berkurang. Setelah lelah berpindah dari satu toko ke toko lainnya, keduanya memutuskan untuk istirahat sejenak dan mengisi perut yang sedang keroncongan. Dedi. Ciara memainkan sedotan yang ada di gelas minuman miliknya. Matanya menatap ke bawah, ke arah warna ungu dari jus terong Belanda kesukaannya. "Kenapa, sayang?" tanya Abercio sambil menyuapkan makanan ke mulutnya. "Apa? Kak Darren beneran harus diobati di rumah sakit jiwa?" tanya Ciara yang terlihat sedikit khawatir. Sejak peristiwa pembantaian Darren di ruang VVIP 9 tersebut, Darren menjadi aneh. Pria itu menjadi suka berteriak sendiri saat melihat ikat pinggang yang digunakan oleh orang lain. Bahkan, sesaat setelah ia berteriak, ia selalu agresif dan ingin memperkosa wanita yang ada di dekatnya. Darren benar-benar telah mendapatkan karmanya. Mentalnya menjadi rusak akibat pembantaian yang John lakukan padanya. Pria yang berusia 22 tahun itu terpaksa mendekam di rumah sakit jiwa karena tak terima dengan peristiwa malam itu. Dia pantas mendapatkannya, sahut Abercio sambil mengunyah makanannya. "Kenapa?" Ciara menghela nafasnya. "Kasian. Gimanapun, dia. Kasian." Abercio tak tahan mendengarkan ucapan Ciara. Tangan kekarnya bergegas memegang dagu Ciara. Kemudian dengan perlahan ia membawa wajah tertunduk Ciara itu terangkat. "Dengarkan aku," ucap Abercio lembut. "Kasian itu ke pengemis yang nahan lapar karena nggak makan. Bukan ke orang yang kena karma atas perbuatan jahatnya padamu," tutur Abercio lugas. Kedua sudut bibir Ciara membentuk garis lurus horizontal yang sejajar dengan telinganya. Mata ambernya menatap ke arah Abercio dengan tatapan yang sedih. "Gimana dengan Momi? Itu, kan anak kandung Momi. Sedangkan aku." Abercio menepikan piringnya yang mana makanan masih banyak dan belum ia habiskan. Kemudian kedua tangannya menggenggam kedua tangan Ciara dengan sangat erat. "Dia bukan ibu kandungmu. Tapi dia begitu mencintaimu seperti anak kandungnya sendiri," lirih Abercio lembut. "Tenanglah. Aku akan menceritakan semuanya pada Lucy. Jadi kamu jangan khawatir," imbu Abercio meyakinkan Ciara. "Semuanya." Ciara menatap penasaran ke arah Abercio. Semuanya," sahut Abercio sambil menganggukkan kepalanya. "Termasuk hubungan kita?" Abercio mendadak terhenyak dan terdiam dengan pertanyaan Ciara. Jika ia mengatakan semuanya, apakah Lucy masih mau melanjutkan tugas kontrak yang belum Lucy lakukan itu? Ciara melepaskan kedua tangannya dari genggaman Abercio. La mengerti dengan ekspresi Abercio saat itu. Ekspresi yang mengatakan bahwa pria itu takut jika Lucy mengetahui hubungan antara dia dan anak tirinya. Jika Lucy tahu, pasti Abercio akan dituntut untuk menikahi anak tirinya sendiri. "It's okay, Daddy. Aku tahu Daddy nggak mau nikah sama aku," lirih Ciara putus asa. "No. Bukan itu alasannya," sanggah Abercio yang tak terima. "Ya terus apa, Daddy? Setiap hubungan percintaan itu akan selalu berakhir di pelaminan. Apa hubungan kita bisa disebut cinta kalau Daddy aja nggak kepikiran ingin menikahiku? Apa benar Daddy mencintaiku? Atau Daddy hanya mencintai tubuhku?" Sembur Ciara tak tahan. Abercio menghela nafas panjang.
Ada kegelisahan dan luka yang terpancarkan dari sorot matanya yang nelangsa tersebut. Seperti sedang mengorek-ngorek luka lama yang belum sembuh. Rasanya begitu perih dan menyesakkan dada. Aku akan menceritakan semuanya padamu, tutur Abercio dengan lugas. 25 tahun yang lalu. Abercio yang saat itu berusia 5 tahun, ia berlari dengan girang memasuki rumahnya sembari menggendong Luffy, anjing pom-pom kesayangannya yang berwarna putih. Anak yang masih polos dan tak tahu apa-apa itu menatap seisi ruangan rumah mewah yang menjadi hunian ia sekeluarga. Lah mencari-cari ayah dan ibunya yang tak terlihat. Mungkin mama lagi di atas, ucap Abercio sambil menatap ke arah Luffy. Kemudian anak kecil itu berjalan menapaki tangga satu persatu. Luffy, nanti kamu juga harus menari di depan mama dan papa, iya. Menari seperti tadi. Pokoknya aku mau cerai, ucap seorang wanita parubaya dengan suara yang begitu lantang. Abercio yang saat itu sedang berada di tangga saja dapat mendengarkan suara Eve, seorang wanita parubaya yang dipanggil mama olehnya. Eve yang saat itu sedang hamil tua, ia mengutarakan dengan gamblang keinginannya untuk bercerai dengan suaminya, Randy. Pria yang sudah menemaninya mengarungi bahtera rumah tangga selama 7 tahun. Cek. Randy berdecak sebal sembari bertolak pinggang. Lah yang semula tertunduk karena menahan kesal, kini ia mengangkat wajahnya. Lah menatap bengis wajah Eve yang saat itu sedang hamil tua. Cerai? Tanya Randy. Oke. Aku lebih leluasa bersama dengan Cindy kalau kita bercerai. Air mata perlahan membasahi pipi Eve. Lah tak menyangka pria pilihan ayahnya itu ternyata bukanlah pria yang baik-baik. Dulu, ia menerima perjodohan dengan Randy karena dorongan kata-kata bahwa pilihan orang tua yang terbaik. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Jadi, apa arti diriku selama ini untukmu, Mas? Apa pernikahan ini segitu tak berarti? Sampai-sampai kamu lebih memilih Cindy ketimbang aku istri sahmu. Isak Eve pilu. Randy melangkah perlahan mendekat ke arah Eve yang saat itu terus-menerus mengelus perutnya tanpa henti. Pernikahan. Ucap Randy dengan ketus. Kemudian ia menyeringai setengah. Kamu percaya pernikahan? Hahaha. Yang sudah menikah seperti kita aja bisa bercerai, imbuh Randy dengan angkuh. Di mana ada pernikahan, selalu ada perceraian. Mereka itu berdampingan. Itulah kenapa aku tak pernah percaya dengan yang namanya pacaran atau pernikahan. Aku menikahimu hanya karena menuruti perjodohan yang orang tua kita lakukan dulu. Plak. Hati Eve begitu sakit bak diiris sembilu mendengarkan tutur kata kasar dan angkuh dari pria yang merupakan ayah dari kedua anaknya itu. Lah tak menyangka bahwa pria itu begitu tega pada dirinya yang telah menemaninya dengan setia hampir 7 tahun. Jadi, kamu lebih memilih Cindy, wanita yang sudah menemanimu sejak SMA itu? Tanya Eve sambil memaksakan senyumnya. Lah menyeka air matanya dan mengangkat wajah yang sebelumnya tertunduk. Lah tak ingin menjadi lemah. Aku akan bersamanya karena hubungan kami tak akan pernah ada kata pisah, putus ataupun cerai, sahut Randy sambil meraih jasnya yang ada di atas ranjang. Kami tidak memiliki hubungan apa-apa, tapi dekat. Sangat dekat. Terakhir kalinya aku bertanya, ucap Eve dengan suara yang getir. Selama 7 tahun ini, apa benar Mas tak pernah mencintaiku? Randy berjalan mendekat ke arah Eve. Lah mendekatkan wajahnya ke wajah Eve. Menatap kedua bola mata Eve dengan sangat dalam. Tak ada setitik pun cinta selama 7 tahun ini selain nafsu, tegas Randy lugas. Kemudian ia menarik kembali tubuhnya dan berdiri dengan tegap menatap Eve. Kedua orang tuaku sudah tiada. Jadi,
Tanggung jawabku sebagai anak juga sudah selesai untuk menikah dengan wanita pilihan mereka, sambung Randi dingin. Kau boleh tinggal di rumah ini dengan dua anak kita. Aku akan memberikan rumah ini padamu sebagai rasa terima kasih karena telah berbakti pada kedua orang tuaku. Randi mengatakannya dengan gamblang tanpa sedikit pun penyesalan dan rasa bersalah. Kemudian ia menatap pantulan dirinya di depan cermin sembari membetulkan jas yang saat itu ia pakai. Oh, tenang saja. Aku akan memberikan 60% hartaku pada Abercio. Dia akan hidup mewah tanpa sedikit pun kekurangan, ucap Randi angkuh. Dengan harta yang tersisa saja aku masih bisa hidup tenang. Karena Cindy juga orang berada yang berbeda denganmu. Miskin, sambung Randi menatap jijik ke arah If yang saat itu terlihat di pantulan cermin. Tes. 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 Air mata tersebut tak terbendung lagi. Turunnya semakin deras membasahi pipi If. La menangis sesenggukan mendapatkan penghinaan dari pria yang selama ini ia cintai sepenuh hati. Mas. Panggil If sambil berjalan mendekat ke arah Randi. Kemudian ia berdiri di depan Randi yang saat itu sedang bercermin. Permintaan terakhirku. Isak If sambil mencoba mengatur nafasnya dan berusaha menghentikan tangisnya. Aku ingin menjadi istri Mas untuk yang terakhir kalinya. Randi menatap heran ke arah If. La tak mengerti dengan ucapan If yang berbelit-belit itu. Kamu ini ngomong apa sih? To the point aja deh. If mengangkat tangannya yang saat itu gemetaran. La membetulkan dasi Randi yang miring dan menepuk pelan jas Randi yang ada sedikit noda debu. Kecup keningku untuk terakhir kalinya, Mas. Setelah itu, If kembali terisak. Setelah itu Mas boleh meninggalkan rumah ini. Randi menghela nafasnya. Tingkah If itu begitu membuatnya tak senang. Tapi ini untuk terakhir kalinya, kan? Ya sudah. La pun memegang kedua pipi If dan mengecup kening wanita itu dengan malas. Papa jahat. Seru Abercio yang sejak tadi menahan marahnya dari celah pintu kamar yang terbuka. Luffy yang saat itu berada di pelukan Abercio, ia langsung turun dan anjing itu menyalak ke arah Randi. Seolah-olah ia tahu apa yang saat itu sedang terjadi. Abercio tak tahan lagi. La bergegas masuk ke dalam kamar tersebut dan memukul Randi dengan penuh amarah. Kenapa papa jahat sama mama? Randi tak peduli. La bergegas pergi meninggalkan If dan Abercio yang saat itu sedang menangis menatap kesal ke arahnya. Sesaat setelah Randi pergi, If memeluk Abercio dengan perasaan yang berkecamuk. Maafin mama, nak. Mama nggak bisa memberikan keluarga yang utuh untukmu. Abercio, panggil If yang saat itu terbaring di atas kasur rumah sakit sembari memeluk bayi mungilnya yang tampan. Say hello dulu, nak, ucap If sambil tersenyum. Ini Benicio, adik kamu. Tampan, kan? Mirip kamu, sayang, sambung If penuh haru. Abercio yang saat itu sedang berdiri di samping ranjang rumah sakit, ia menatap wajah Benicio yang saat itu sedang terlelap dengan bibir yang bergerak-gerak sendiri seperti sedang minum susu. Benicio? Tanya Abercio sambil menatap ke arah Benicio. Abercio mengarahkan telunjuknya ke tangan mungil Benicio. Tanpa sadar, bayi kecil itu menggenggam erat telunjuk Abercio yang saat itu sedang menyentuh lembut tangannya. Sorot mata Abercio mendadak cerah dan bersemangat. Ada perasaan menggelitik yang begitu haru dan tak dapat dijelaskan olehnya. La tersenyum girang ketika telunjuknya digenggam dengan erat oleh Benicio. Sekarang, keluarga kita nambah satu, ucap If haru. Kak! Seru Benicio sambil berlari dengan girang di taman yang begitu luas. Taman yang ada di dalam pekarangan rumah mewah yang tiga beranak itu tempati.
Benicio yang saat itu sudah berusia 6 tahun, ia berlari dengan girang mengajak Abercio bermain kejar-kejaran. "Jangan lari-lari, nak. Nanti jatuh," seru Eve yang saat itu sedang duduk di kursi panjang sambil membaca buku. "Ben. Udah, Ben. Kakak capek," seru Abercio berdalih. La mendengarkan ucapan Eve untuk tak lagi berlari-lari. Brak. Belum semenit Eve meneriaki anaknya untuk berhenti berlari, Ben mendadak tersungkur ke atas rumput yang ada di taman tersebut. La tersungkur sesaat setelah menabrak tubuh seorang pria dewasa. Pria yang sebelumnya tak pernah ia temui. "Ben!" seru Eve dan Abercio secara bersamaan. Keduanya berlari mendekat ke arah Benicio dan membantu Benicio berdiri dari rumput. Abercio menatap tajam ke arah Randy yang saat itu datang bersama seorang wanita yang tak lain adalah Cindy. La menatap kedua orang tersebut dengan tatapan tak suka dan penuh dengan kebencian. Untuk apa pria itu ke rumah itu lagi setelah 6 tahun tak pernah menampakkan diri? Memanggil pria itu ayah saja ia tak sudi. "Eve, aku kesini mau ngasih undangan pernikahan," ucap Cindy dengan tingkah centilnya yang memuakkan. Cindy, wanita berambut panjang sebatas pinggang itu menyerahkan sebuah undangan kepada Eve dengan angkuhnya. "Yah. Walaupun kalian udah cerai, setidaknya aku masih tahu diri ngasih undangan pernikahan kami ke kamu." Benicio yang tak tahu sama sekali siapa pria yang ada di depannya, ia mendadak bingung dan bersembunyi di belakang tubuh Abercio. "Cih, katanya nggak mau nikah. Takut cerai?" ejek Eve yang berusaha tegar dan tak memperlihatkan sedikitpun rasa sakit hatinya. Eve mendekat ke arah Cindy dan ia mensejajarkan wajahnya dengan wajah Cindy yang sedikit lebih pendek darinya. "Ingat loh, Mbak. Mas Randy itu nggak percaya dengan pernikahan," bisik Eve dengan nada yang sengit. "Karena pernikahan itu selalu berdampingan dengan perceraian. Aku tunggu ya, Mbak. Kabar perceraian kalian," sambung Eve sambil menyeringai. Memberikan seluruh hati dan cintanya pada Randy merupakan kesalahan terbesar Eve. Namun, kini ia sudah bisa melupakan ayah dari kedua anaknya itu. La memilih untuk terbebas dari rasa cinta yang sakit dan penuh dengan kepalsuan itu. Semua semata karena anak. "Sial. Dasar wanita rendahan," seru Cindy penuh amarah. Cindy yang terpancing dengan sindiran pedas Eve itu ia bergegas menamparkan Eve dengan penuh emosi. "Plak. Mama!" seru Abercio dan Benicio di saat yang bersamaan. Sedangkan Randy, La hanya diam dan berpura-pura tak melihat apa-apa. "Cek!" Eve berdecak sebal. Sesaat kemudian ia tertawa. "Ak!" teriak Cindy dengan suaranya yang melengking dan memekakkan telinga. Pasalnya, saat itu Eve menjambak rambutnya sampai kepalanya mendongak ke atas. "Mas, bantuin aku. Kia!" teriak Cindy semakin terdengar keras saat Eve menarik dengan kuat rambut Cindy. "Eve, lepaskan tanganmu," seru Randy sambil memegang lengan Eve yang saat itu menjambak rambut Cindy. La berusaha melepaskan tangan Eve dari rambut Cindy. "MASSSS!" teriakan Cindy semakin menjadi-jadi saat Randy menarik tangan Eve yang enggan terlepas dari rambut Cindy. "Kalau kalian masih berani menampakkan wajah kalian di rumah ini, aku tak segan-segan membuat perhitungan dengan kalian," ancam Eve sambil melepaskan tangannya dari rambut Cindy dengan kasar. Beberapa detik kemudian, Eve menatap ke arah Randy dengan tatapan yang penuh dengan kebencian. "Mas, masa lalu kita udah habis. Aku juga nggak tahu apa yang ada di otak kamu sampai-sampai dengan tak tahu malunya menginjakkan kaki lagi ke sini setelah menghilang selama 6 tahun. Tukas Eve penuh amarah. Matanya melotot dengan pupil mata yang mengecil. "Aku kesini dengan niat baik,"
V, ucap Randi dengan muka tebalnya. Aku ingin mengundangmu ke pernikahanku. Niat baik. Pelacur ini niat baik yang Mas maksud? Tanya If sambil mendorong dada If dengan penuh tenaga meskipun hanya menggunakan satu tangan. Jaga ucapanmu, If. Aku bisa menggugatmu di. Silahkan, Mas. Akulah yang akan menggugat kalian karena mengganggu ketenanganku dan anak-anakku di rumah ini. Bahkan kalian masuk ke rumah ini tanpa izin. Potong If dengan begitu lantang. Rumahmu. Ini rumahku. Ucap Randi sambil membusungkan dadanya. Ini rumahmu 6 tahun yang lalu. Tapi sekarang, rumah ini atas namaku. Tegas If dengan lantang. Sekarang kalian pergi dari sini. Aku tak ingin anak-anakku menjadi kotor karena sampah-sampah busuk seperti kalian yang menginjakkan kaki ke rumah ini. Usir If dengan emosi yang membabi buta. Dada If terlihat naik turun karena nafasnya yang tak teratur. Kedua tangannya terkepalkan dengan sangat kuat menahan amarah. Randi dan Cindy berlalu pergi meninggalkan rumah tersebut dengan perasaan benci dan sakit hati. Niat awal Cindy datang ke sana karena ingin memanaskan If yang dulunya merebut Randi darinya. Tapi kenapa jadi dia yang terkena masalah dan terlihat menyedihkan? Mas, tenang aja. Nggak akan ada perceraian di antara kita, ucap Cindy sambil memeluk lengan Randi. Di saat yang sama, saat di mana Randi dan Cindy berlalu pergi meninggalkan rumah mewah tersebut, Abercio dan Benicio memegang kedua tangan If. Abercio memegang tangan kanan If, sedangkan Benicio memegang tangan kiri If. Tak ada sepatah kalimat pun yang keluar dari mulut dua anak kecil tersebut. Keduanya diam membisu tanpa sepatah pun kata-kata yang terucap. Seolah-olah ia mengerti bahwa saat itu ibunya sedang bersedih hati. Begitu juga dengan If. Wanita yang semulanya bersandiwara menjadi seorang wanita yang tegar dan tak kenal rasa takut, kini matanya memanas dan berkaca-kaca. Air mata mulai penuh dan berdesak-desakan ingin keluar dari sudut mata tersebut. Namun ia berusaha menahannya agar kedua anaknya itu tak melihat dirinya yang begitu rapuh. Mama, Ben sayang sama Mama. Benicio memeluk tubuh If dengan sangat erat. Melihat Benicio yang memeluk If saat itu, Abercio pun ikut memeluk If dengan sangat erat. Tes. Susah payah If menahan air matanya, tapi semuanya tumpah hanya karena dua anak yang ia cintai memeluknya dengan sangat erat. Apa kedua anaknya itu sedang menguatkannya? Apa kedua anaknya itu tahu luka batin yang sedang ia rasakan? Pikir If saat itu. Maaf. Kalian terpaksa menghadapi semua ini karena terlahir dari rahimku, desis If pilu dalam hati.